Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Di kesempatan kali ini kami selalu berharap dan berdoa saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan dilimpahi segala berkat serta kebaikan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini, seperti biasa saya akan mengajak saudara untuk bersaat teduh bersama. Dan kali ini kita akan mengangkat satu topik bahasan yang menarik yang berjudul Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Nah, firman Tuhan terambil dari surat Paulus kepada jemaat Korintus yakni 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Mari saya mau mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau merenungkan kebenaran firman yang sudah kami baca. Tuhan mohon urapi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, judulnya menarik ya. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Tentu saudara-saudara akan teringat dengan sebuah judul lagu yang pernah hits yang dinyanyikan oleh Tegar dengan lirik atau dengan syair yang sama dengan judul podcast kita kali ini. Saya tidak sedang membreakdown lirik lagu Tegar ya, tetapi saya mau mengajak saudara untuk mulai memeriksa diri kita, menguji hati kita. Seperti nas pembacaan kita tadi, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Berapa lama saudara sudah mengikuti Yesus? Saya berbicara soal ketika saudara bertobat dan lahir baru, bukan ketika saudara Kristen. Karena tentu kebanyakan dari kita, para pendengar podcast ini, adalah orang yang kebanyakan lahir dengan berstatus sebagai orang percaya, orang Kristen ya. Yang saya maksud ialah momen ketika engkau sungguh-sungguh mengikuti Yesus ialah momen ketika engkau bertobat dan lahir baru. Dan setelah berjalannya waktu, entah belasan atau bahkan entah puluhan tahun, selidikilah hatimu. Ujilah dirimu. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Apakah kamu yakin atau tidak bahwa Kristus ada di dalam hidupmu? Masihkah saudara seperti yang dulu? Dulu pernah saya menyampaikan satu renungan ya, yang mengajak supaya jemaat Tuhan bisa mengucap syukur dengan jujur, dengan tulus di hadapan Tuhan. Yakni dengan cara membandingkan diri kita dengan orang lain. Seperti itu. Tetapi ini sebenarnya nggak fair ya. Contohnya ya, ketika saudara hari ini menikmati makanan yang seadanya, saya mengajak saudara untuk mulai memikirkan mereka yang tidak seberuntung saudara, mereka yang hari ini tidak mendapatkan makanan yang worth it seperti yang saudara dapatkan hari ini. Mereka tidak menikmati kehidupan yang senikmat yang saudara nikmati hari ini. Maka saya katakan bersyukurlah. Tapi setelah saya renungkan, itu sedikit kurang fair ya, karena setiap kita tentu memiliki background kehidupan yang berbeda-beda dan kita dibesarkan dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, kalau saudara dari lahir dibesarkan sebagai orang kaya, orang yang hidup dalam kelimpahan, dengan saudara yang lahir di pedesaan dari keluarga petani yang mungkin untuk kehidupan aja sehari-hari saudara lumayan bergumul seperti itu ya. Nah, kalau saya membandingkan apple to apple seperti ini, itu tentu tidak akan
tidak akan cocok ya, tidak akan pas seperti itu ya. Memang orang miskin atau petani yang susah ini yang hidup di desa ini ya, kalau kita bandingkan secara ekonomi memang kalah, tetapi kalau dalam hal-hal yang lain belum tentu mereka kalah. Seperti itu. Sehingga tidaklah fair ketika saya mengajak saudara untuk membandingkan keadaan saudara sekarang. Walaupun ini bisa juga sih sebagai sebuah perenungan. Coba saudara bayangkan. Mereka hari ini yang belum punya rumah. Mereka yang hari ini harus mencari-cari kesana kesini makanan. Maka saudara patut bersyukur. Ya, bisa sih sebenarnya jadi bahan perenungan. Supaya saudara, oh iya, diriku lebih baik daripada orang lain yang di bawahku. Tetapi menurut saya ada satu hal yang lebih fair. Lebih baik kita membandingkan diri kita bukan dengan orang lain, tetapi bandingkanlah diri kita dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Itu baru fair namanya. Membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Ya. Di dunia ini apa sih yang bukan sesuatu yang bisa kita percaya secara kasat mata, karena ada kehidupan orang yang terlihat manis tetapi ternyata manipulasi ya. Saya banyak mengenal beberapa orang yang gaya hidupnya tinggi, yang selalu jalan-jalan ke luar negeri katakanlah seperti itu, yang selalu berpakaian mewah. Tapi ketika dicek ternyata semua daya upaya, semua yang ia kerjakan selama ini, semua yang ia nikmati itu bersumber dari pinjaman hutangnya yang besar. Jadi orang ini hidup dari hutang. Nah, bersyukur kalau apple to apple kita bandingkan dengan orang yang kelihatannya miskin. Ternyata dia gak punya hutang sama sekali. Cuma dia hidup untuk hari demi hari seperti itu. Makanya saudara ya, banyak tipu-tipu di dunia ini. Banyak orang yang kelihatannya hidupnya wah, kayak beberapa waktu yang kemarin ada berita di infotainment ya. Bahkan tersebar luas di sosial media tentang seorang perempuan, seorang karyawan yang bekerja di sebuah kafe apa apotik gitu ya. Baru bekerja beberapa tahun saja dia sudah bisa beli mobil. Dia setiap bulan bisa 2-3 kali jalan-jalan ke Bali healing katanya. Atau staycation di tempat-tempat yang mewah. Dan dia bisa membeli gadget-gadget yang mahal. Ya, orang-orang rekan sekerjanya bertanya-tanya dan memandang bahwa oh dia ini katanya dapat warisan dari orang tuanya. Ternyata setelah diselidiki, dia nilep uang dari kantornya atau dari tempat usaha di mana ia bekerja sebagai karyawan. Dia memanipulasi QRIS ya. Saudara tentu tahu barcode itu dimanipulasi sama dia sehingga uangnya tuh ditilep sedikit demi sedikit. Masalahnya sedikit demi sedikit itu satu hari 500, satu hari 1 juta. Kalau dikumpulin ya itu banyak sekali saudara ya. Pantesan dia bisa bergaya hidup perlente dan mewah. Semuanya tipu-tipu. Jadi sukar kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Makanya saya akan mau mengoreksi khotbah saya sendiri bahwa tidak fair untuk kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kebahagiaan orang itu masing-masing. Belum tentu mereka yang lebih susah daripada kita itu tidak bahagia hidupnya, saudara ya. Mungkin mereka memandang kebahagiaan itu jauh lebih simpel. Saya juga pernah berada di titik itu dan sampai hari ini pun terus berjuang. Ya, saudara ya. Jadi bandingkanlah dirimu dengan dirimu. Itu baru fair. Bagaimana caranya? Bandingkanlah dirimu yang sekarang dengan dirimu yang dulu. Ya. Apakah hari ini kita patut mengucap syukur? Maka yang pertama-tama kita lakukan adalah renungkanlah bagaimana keadaanmu hari ini dan bandingkanlah dengan keadaanmu yang dulu. Saya hari ini seorang wirausahawan, tetapi saya sadar panggilan saya sebagai seorang pemberita Injil. Makanya sembari saya bekerja dan berusaha, saya tetap memberikan waktu saya untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan memberitakan Injil itu untuk saya sebarluaskan melalui ya platform YouTube dan sosial media lainnya. Seperti itu. Dan dalam usaha saya juga masih berjuang.
merintis dan menumbuh kembangkannya. Karena saya tahu bahwa usaha ini adalah sumber kehidupan saya. Nah, ada kadang-kala ketika usaha saya itu mulai sepi. Ya, sepi mungkin bulan-bulan tertentu, biasanya di awal tahun ya. Biasanya tempat usaha seperti yang bidang yang saya lakukan ini akan mengalami January effect ya. January effect itu biasanya pasar itu lagi lesu ya. Termasuk juga pasar saham juga biasanya lagi lesu di bulan Januari. Nah, saudaranya, jadi di bulan Januari itu dan Februari biasanya orderan saya mulai rada sepi. Nah, momen-momen itu kadangkala ketika tagihan itu berjalan dengan stabil, orderan sepi, otomatis kita harus mengeluarkan isi tabungan ya atau investasi kita. Nah, di saat-saat momen kayak gitu kadang-kadang saya was-was akan masa depan. Gimana kalau terus-terusan sepi ya? Saya mulai merenungkan dan kadang-kala kecemasan itu menjadi kekhawatiran, ya sama aja kecemasan kekhawatiran, membuat saya jadi ya lumayan kepikiran lah. Namun di kala itu saya mulai berpikir, atau Roh Kudus yang menaruh pikiran dalam hati saya. Coba bandingkan dirimu bukan dengan orang lain, tetapi bandingkanlah dirimu dengan dirimu yang dulu. Lalu saya flashback pikiran saya ke 10-12 tahun yang lalu, ketika saya masih luntang-lantung ya dalam kehidupan yang gak jelas ya. Saya ingat 12 tahun yang lalu, bahkan sebelum itu, saya menyadari untuk hidup aja saya itu berat sekali ya. Karena terus terang ya, waktu itu saya masih menjadi seorang penginjil ke desa-desa, ke daerah-daerah untuk membayar pajak kendaraan saya aja. Saya tuh gak mampu, saudara ya, waktu itu. Untuk mencukupkan kehidupan saya dan menikmati kesenangan-kesenangan yang saya bisa nikmati hari ini. Itu zaman dulu saya gak bisa, saudaraku. Saya begitu susah payahnya. Saudara ya, jangan bilang karena saya gak punya iman, saudaraku. Enggak, saya mengikuti Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dan saya tidak menyesali itu. Karena Tuhan sedang membentuk mental saya. Pada waktu itu ya, saya gak menyesali. Jangan bilang, oh ini gak ada iman, ini pemalas. Enggak. Saya mengenal kok ada orang-orang yang katanya seorang pemimpin, tetapi yang membuat perjanjian, ya dia juga gak punya iman. Dia buat perjanjian dengan seorang pendeta dan minta bayaran sekian. Itu apa dibilangnya kalau bukan gak punya iman. Tetapi dia lebih elegan karena dia menganggap dirinya pemimpin. Sementara orang-orang seperti saya hidup dari iman katanya. Di desa mati-matian. Ya, saya gak bilang bahwa saya gak dipelihara Tuhan. Saya terpelihara oleh Tuhan. Saudara ya. Saya dicukupkan oleh Tuhan dan memang itu adalah harga dari seorang pemberita Injil. Saudara harus siap dengan kehidupan yang seperti itu. Saya pengajar firman Tuhan. Dan itu cukup menanamkan mental dalam hidup saya. Sampai hari ini tentunya. Makanya sampai hari ini tuh saya gak pernah jadi orang yang ngikut FOMO atau pengen hidup mewah, itu gak ada dalam pikiran saya, saudara ya. Gak ada yang namanya minder sampai hari ini tuh gak ada. Saya pernah melalui titik yang terendah dalam hidup. Saya pikir ngapain memamerkan apa yang ada pada kita atau bersaing pekerjaan atau bersaing pencapaian, itu gak ada. Itu bukan sesuatu hal yang urgent untuk saya kejar. Bagi saya asal keluarga saya tercukupi, anak istri saya terpelihara oleh Tuhan, sudah cukup lah. Biar gak usah, ya saya gak bilang gak pengen ya, tetapi kenyataannya memang gak pengen. Memang ada cita-cita atau hobi yang pengen saya capai gitu ya. Tapi saya tetap sabar lah dengan waktunya Tuhan. Nah, mentalitas seperti ini itu dibentuk ditempa oleh kehidupan yang sulit, saudara ya. Yang membuat kita bisa melalui kesusahan itu dan sampai akhirnya saya mulai bersyukur. Ya Tuhan, betul. Aku dulu tidak senyaman hidupku sekarang. Bahkan hari ini, sekarang aku bisa menikmati apa yang tidak bisa aku nikmati dulu. Jauh lebih terhormat kehidupanku hari ini. Oleh karena berkat rahmat dan kebaikan Tuhan, bahkan aku tidak pernah meminta-minta dengan orang lain. Aku tidak pernah keliling-keliling lalu minta pinjaman sana sini, gak pernah.
Karena apa? Karena Tuhan memelihara hidup kami. Bukan berarti kita tidak pernah kredit di bank ya. Kita pernah kredit di bank dan kita pun tetap bisa membayar lunas, membayar utang kita dengan baik, membayar kredit cicilan kita dengan baik, bahkan tetap berkelimpahan. Nggak pernah. Saya bahkan tidak pernah menyalahkan siapapun presiden yang memimpin negara ini. Mau siapapun presidennya, tetap saya hidup, saya kerja, saya hidup dari usaha saya sendiri. Mau ada begitu banyak omongan-omongan orang di luar sana, nanti masyarakat yang akan menanggung utang negeri ini. Saya pikir enggak ya. Banyak orang yang ngomong kayak gitu, bayar pajak aja belum tentu, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bandingkanlah dirimu yang sekarang dengan yang dulu. Maka engkau akan lebih lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa ternyata Tuhan tetap memelihara engkau dan Ia menuntun jalan-jalan hidupmu. Kemudian yang kedua yang paling urgent ini ialah bandingkanlah dirimu hari ini, kehidupan rohanimu lagi. Jangan lupa, karena ayat ini memang paling utama berbicara soal kehidupan rohani. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ya, apakah imanmu, kesungguhanmu di dalam Tuhan, ketekunanmu, kerajinanmu yang sekarang itu lebih baikkah daripada yang dulu? Kita fair aja ya, kita jujur aja di hadapan Tuhan. Kesungguhan, ketekunan, kerajinan yang saya lakukan sekarang itu gak segila yang dulu ketika saya baru mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan. Saudara ya, saya gak mau membela diri, saya gak mau membenarkan diri, saya salah. Harusnya saya tetap menjaga cinta saya, ketekunan, kerajinan, dan semangat saya seperti yang dulu. Harusnya. Itulah bukti daripada cinta kita. Tetapi ya, kita akui saja di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak sebaik itu. Aku tidak seserius, tidak sesungguh yang dulu Tuhan. Tolong aku supaya aku bisa kembali dengan kasihku yang semula kepadamu. Merendahkan diri saja saudaraku. Saudara tidak usah membuktikan bahwa saudara adalah orang yang tidak pernah gagal sepanjang hidupmu mengiring Tuhan. Saudara, kenyataannya saya banyak melihat orang yang sombong dengan pencapaiannya. Sombong bahwa dia ingin membuktikan bahwa dia adalah orang yang paling mengasihi Tuhan. Saya banyak melihat bahwa orang-orang yang seperti ini justru yang pada akhirnya kecewa dan meninggalkan Tuhan. Maka saudaraku tidak usah banyak basa-basi, lebih baik kita banyak aksi saja. Kita banyak berbuat bagi Kristus. Kita mulai membenahi lagi hati kita, komitmen kita, kesungguhan kita, dan kita kembali kepada kasih kita yang semula kepada Tuhan. Semoga kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian dan boleh menjadi perenungan bagi kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh hidup di dalamnya dan melakukannya dengan sungguh. Karena kami menyadari banyak kali kami suka menggerutu, kami suka berkeluh kesah di hadapan Tuhan dengan cara yang tidak patut. Kami seringkali juga mungkin mempersalahkan Tuhan dan mulai meninggalkan kasih kami yang mula-mula. Kami kecewa Tuhan, kami tawar hati. Tuhan tolong kami mau mengakui itu di hadapan-Mu. Kami menyelidiki hati kami dan kami mendapati Tuhan, kami tidak sebaik itu dan kami tidak sesetia itu dalam mengiring Engkau. Ampuni kami Tuhan Yesus, pulihkan hati kami. Kami ingin kembali sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat dan segala kebaikan yang Kau nyatakan. Bahkan pertolongan-Mu yang tidak kami sadari. Engkau setia sampai pada akhirnya. Kami menaruh harap kami menaruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan penyertaan dan pimpinan-Mu setiap hari. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.